Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat dan yang kita banggakan Ustadz Dindin dan Ustadz Syam yang telah hadir bersama-sama dengan kita beserta Ustadz atau Ustazah yang mungkin hadir pada pengajian malam hari ini. Yang kami hormati Ketua atau Pengurus BMI beserta Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta rekan-rekan pengajian Berkah Mulia Indonesia yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat, taufik, dan hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sampai hari ini, insya Allah kita diberikan nikmat iman Islam dan kesehatan, sehingga pada hari ini, pada malam hari ini kita dapat mengikuti kajian rutin tematik yang diselenggarakan oleh Majelis Berkah Mulia Indonesia secara online. Tak lupa Salawat dan salam, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, di mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pula. Bapak-bapak, ibu-ibu, beserta rekan-rekan yang saya hormati, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini yang bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 2024 atau tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280 yang nanti akan dibacakan oleh Bapak Solihuddin dan terjemahan oleh Bapak Dimas Wijanarko. Selanjutnya, sambutan dari pengurus BMI dalam hal ini diwakili oleh Ketua Asatidz BMI dan selanjutnya adalah acara inti pengajian, yaitu pemaparan materi kajian oleh Ustadz Dindin Abu Ukasyah. Dan apa waktu untuk Ustadz nanti berakhir di jam 21:10. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai dengan 21:30 dan selanjutnya eh, kajian ini ditutup. Demikian susunan acara pada pengajian Berkah Mulia Indonesia. Selanjutnya, marilah kita mulai dan buka pengajian malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Solehudin dan nanti terjemahannya oleh Bapak Dimas Wijanarko, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Kami persilahkan Bapak Solehudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا
وأحلّهُ البيع وحرم Allah. الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizolimi atau dirugikan. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihuddin dan Bapak Dimas Wijanarko. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpahkan rahmat dan hidayah serta amal bagi beliau yang membacakan dan untuk kita yang mendengarkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Selanjutnya adalah sambutan atau prakata dari pengurus BMI, dalam hal ini Ketua Asatid BMI kepada Bapak Ustadz Syam. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Sri Sadono yang telah memandu acara kajian pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah syukur kepada Allah, malam hari ini malam yang penuh dengan keberkahan oleh Allah. Malamnya cerah, udaranya cerah ya. Alhamdulillah. Kembali Allah kumpulkan kita di kajian berkah Indonesia yang setiap pekan, setiap Ahad malam Senin kita ada kajian, mulai dari kajian pekan pertama, kemudian pekan kedua bersama ini insya Allah kita akan sama-sama belajar fikih muamalah berkaitan dengan jual beli. Ini adalah awal pertama kali kajian ini. Namun dengan kitab yang sama, kitabnya cukup ini ya, sangat komprehensif ya. Maka Bapak Ibu yang belum punya kitab ini, yang sudah diterjemahkan ini, silahkan segera menghubungi pengurus atau bisa mendapatkan di toko buku terdekat ya. Sekarang bukunya dekat Pak, di toko online juga banyak, tinggal pesan oleh dikirim di rumah masing-masing gitu ya. Bapak yang rahmati Allah, sebelum kita sama-sama melihat kajian pada malam hari ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, kita sama-sama minta doanya kepada Bapak Ibu sekalian, kepada Pak Ibu Yuni. Ibu Yuni di kelas Ummahat ya, kelas ibu-ibu yang saat ini masih sakit ya. Kita doakan semoga Ibu Yuni diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kesembuhan untuk istri Pak Bambang Ari di Bandung yang dirawat di rumah sakit. Kita doakan juga semoga istri Pak Bambang diberikan kesembuhan dan kesehatan oleh Allah, bisa kembali pulang ke rumah bersama keluarga tercinta. Dan juga kepada keluarga di antara kita atau kaum muslimin yang sedang sakit, semoga berikan kesembuhan dan kesabaran baik bagi yang sakit ataupun yang sedang menjaganya. Kemudian berikutnya kami sampaikan jazakumul khairan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berperan aktif baik dalam kehadirannya ya kan, dalam setiap pengajian tiap pekan, sepekan 2 kali gitu kan, dan juga kajian di Ahad pekan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan juga ke peran serta dari Bapak Ibu yang memberi kontribusi infak terbaiknya melalui bendahara kita Bapak Yudi Widayanto. Tentu doa terbaik dari kami semoga Allah berkahi harta Bapak dan Ibu menjadi harta yang barokah dan bermanfaat, dan kelak akan kita bawa ke hadapan Allah dan mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita dari api neraka jahanam. Amin. Baik rahmati Allah, mari kita sama-sama buka hati kita, buka diri kita untuk sama-sama belajar berkaitan dengan jual beli. Karena kita nggak lepas dari muamalah jual beli ini, baik secara langsung, ya kan, atau secara online sekarang luar biasa. Maka jangan sampai kita nanti masuk ke ranah riba yang dibacakan oleh Pak Solehuddin dan Pak Dimas tadi. Jangan sampai jual beli kita tuh nanti ada kecampuran riba. Untuk itu al ilmu qoblal amal gitu kan. Kita berilmu sebelum kita melakukan aktivitas kita. Semoga dengan aktivitas jual beli ini, kita yang sedang jual beli juga punya aktivitas beli atau sedang melakukan pembelian gitu, sama-sama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian ya sambutan dari kami atas perhatian. Ucapan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Zaidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Syam atas sambutannya, dan semoga doa Pak Ustadz diijabah Allah, utamanya tadi Ibu Yuni yang sedang sakit, demikian juga dengan istri Pak Bambang Ari. Semoga diangkat penyakitnya dan segera pulih dan dapat beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Amin, amin, amin. Baik, selanjutnya menginjak acara inti, yaitu pemaparan materi kajian Minhajul Muslim dengan subtema jual beli atau hukum berkaitan dengan jual beli. Saya kira ini tema yang sangat menarik. Tadi Ustadz Sam sampaikan kegiatan ini
hampir tiap hari kita kita lakukan gitu ya. Baik, demikian selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Dindin Abu Ukasyah untuk menyampaikan paparannya. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالحاضرين والحاضرات أعزكم الله hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah berkah mulia Indonesia yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih melimpah curahkan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengannya kita di malam hari ini bisa dipertemukan walaupun via online dalam kondisi insya Allah semuanya sehat dan insya Allah afiat ya. Dan kalaupun ada tadi sebagaimana disampaikan oleh guru kita Ustaz Syam, di tengah-tengah kita adalah saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Rabbuna Azza wa Jalla dengan sakit, maka tentu selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin, orang yang beriman, yang dikatakan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persaudaraan kita seperti satu tubuh. Manakala ada di antara anggota badan kita, organ tubuh kita yang terjangkit sakit, maka kita akan, seluruh tubuh kita akan merasakan sakit. Maka bagi saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penyakit, maka kita doakan semoga Allah Asy-Syafi, Allah Zat yang Maha Penyembuh, lekas menganugerahkan kesembuhannya kepada saudara-saudara kita dan mengangkat penyakitnya ya sejauh-jauhnya dengan kesempurnaan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di kesempatan kita di pagi hari ini kita mulai masuk pembahasan bab yang baru sebagaimana tadi disampaikan, yaitu bab ya, terkait dengan jual beli. Dan di era kita, di masa kita adalah merupakan hal yang boleh dibilang aktivitas jual beli ini aktivitas yang sangat-sangat intens dengan kehidupan kita ya. Bahkan bukan hanya offline yang tadi disebutkan, online pun luar biasa ya. Hampir setiap menit mungkin atau setiap jam ya, itu apa jasa kurir itu mondar-mandir depan rumah kita. Ngirim lempar paket-paket dan seterusnya. Itu luar biasa. Berarti memang eh, apa jual beli atau perniagaan khususnya di wilayah kita itu berjalan dengan bagus ya, berjalan dengan baik. Dan tentunya hal itu harus diimbangi dengan ilmu sebagaimana tadi disebutkan oleh guru kita Ustaz Syam terkait dengan qaulnya ulama kita. Imam Al-Bukhari rahimahullah boleh mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Kita wajib berilmu sebelum kita berucap dan berbuat, gitu ya. Sebelum kita berucap dan berbuat, kita wajib berilmu. Artinya ucapan kita, perbuatan kita harus dan wajib dibangun di atas dasar atau fondasi ilmu. Ya. Termasuk diantaranya hal jual beli ini, karena sekali lagi ini adalah perkara yang sering kita lakukan. Atau mungkin bahkan ada di antara kita yang pelaku jual beli ya.
Di samping kita konsumen, tapi di sini juga insya Allah ada mungkin produsen ya, atau bahkan mungkin yang apa namanya aktif ya di eh, apa perniagaan online atau mungkin offline ya. Dulu di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wadhahu sangat masyhur sebuah ungkapan dari beliau sebagaimana disebutkan oleh ya beberapa imam dalam riwayat di mana khalifah di kala itu yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wadhahu ya beliau memerintahkan seluruh orang yang berada di pasar untuk keluar ya bagi mereka yang tidak mengetahui hukum halal dan haram jangan berdagang suruh keluar dari pasar ya yang nggak tahu fikih jual beli yang nggak tahu halal karena kalau sudah tidak didasarkan oleh ilmu hal seperti ini akan sangat mudah bersinggungan tadi dengan riba bersinggungan dengan kezaliman gitu ya maka ilmu dalam hal ini harus merupakan pondasi utama baik hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala kita masuk kepada pembahasan terkait pasal yang ketiga itu hukum jual beli hukum jual beli Allahu Rabbuna Azza wa Jalla dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat 275 ya berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba ya wa halallahu al-bai'a wa harramar riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba jadi berdasarkan ayat yang mulia ini maka hukum asal perniagaan itu apa halal karena Allah katakan Allah menghalalkan jual beli ya dan mengharamkan riba dan juga baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ya terkait dengan masalah ini akan bolehnya seseorang berniaga atau bolehnya seseorang melakukan transaksi jual beli contoh di antaranya kak sabda beliau al bayyi'ani bil khiyar malam yatafarraqa dua orang yang melakukan transaksi jual beli boleh tuh mempunyai hak khiyar. Apa itu hak khiyar? Nanti kita bahas ya. Selama keduanya belum berpisah. Selama kedua artinya transaksi jual beli itu hukum asalnya mubah dan boleh dikerjakan. Ya, berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa hikmahnya? Nah, di sini Syekh rahimahullah membawakan kepada kita hikmahnya. Hikmah disyariatkannya jual beli, ya, itu manusia dapat memenuhi tentu kebutuhan-kebutuhan hidupnya, ya, dari mulai barang-barang yang sifatnya primer, ya, kebutuhan-kebutuhan pokok yang disebut dengan sembako, gitu ya. Sembako itu apa aja, Pak? Sembako, 9 bahan pokok, apa aja tuh ke 9 Ada yang hafal? Pulsa, Pulsa. Artinya sembako sudah bergeser ya maknanya ya. Tidak lagi makna baku yang dulu sembako itu ya. Makanan pokok tapi sekarang bergeser ada pulsa, ada kuota ya. Luar biasa. Termasuk listrik ya. Listrik juga ada. Jadi udah bergeser sembako bahkan mungkin bukan 9 lagi ya. Bisa jadi berbelas-belas bahan pokoknya sekarang. Baik, artinya hikmahnya dengan disyariatkannya bolehnya jual beli ini masing-masing kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Masing-masing kita bisa memenuhi kebutuhan. Sang suami bisa mencukupi nafkahnya untuk keluarganya gitu kan. Karena salah satu dari tugas utama suami adalah mencukupi nafkah. Nabi bersabda, "Antut imaha idza ta'imta wa antakshu awan taksuha idza tasaita" kan gitu. Wahai para suami, berikanlah cukupkanlah makan istrimu gitu ya. Sebagaimana engkau makan ya. Jadi sebagaimana makan suami, maka istri pun harus makan. Nah, ini dalilnya hadis ini sebagai dalil kalau ustadz habis ceramah lalu dikasih makan harus dibungkusi makan buat sampai ke rumah gitu ya. Kalau udah ceramah nih kemudian ditraktir makan nah harus dibungkus buat orang rumah karena dalilnya engkau memberi makan sebagaimana apa yang kau makan nah gitu. Begitu. Dan kemudian apa? Engkau berikan pakaian cukup PKW sebagaimana engkau berpakaian dan seterusnya. Artinya kita bisa menunaikan tugas kita sebagai seorang suami ya dengan transaksi disyariatkan transaksi jual beli dan seterusnya. Baik, rukun-rukun jual beli ini penting.
untuk kita ketahui rukun-rukun jual beli. Ada 5. Nah, hafalkan dengan baik Pak ya. Rukun jual beli itu ada 5. Yang pertama penjual. Yang pertama penjual. Penjual harus orang yang memiliki barang yang dijual atau ia diberikan izin untuk menjualkan barang atau dalam bab fikih disebut dengan wakalah ya sebagai wakil. Nah, gitu. Saya ulangi. Ya, rukun yang pertama adalah penjual dan yang dinamakan dengan penjual adalah dia orang yang memiliki barang ya atau sebagai wakil dari orang yang memiliki barang. Maka masuk kategori jual beli yang tidak yang diharamkan yang tidak boleh ketika seseorang menjual barang yang bukan miliknya. Banyak sekali itu di apa di marketplace ya. Orang iklanin produk, iklanin barang apa gitu. Setelah kita hubungi ternyata bukan punya dia barangnya dan dia belum punya izin dari orang. Wah, ya. Cuma sebatas nyomot-nyomotin fotonya lalu sebar gitu. Ternyata barang bukan punya dia. Dia masih ngontek lagi, ngubungi lagi orang yang punya barang. Ini jelas keliru dan jelas salah. Ya, jelas keliru dan jelas salah. Sangat mudah kita dapati orang-orang di akhir zaman yang seperti itu ya. Menjual barang yang bukan miliknya. Ini nggak boleh. Dikategorikan penjual yaitu seseorang yang memang dia memiliki barangnya atau sebagai wakil. Ya, sebagai wakil. Saya mewakilkan kepada saudara A, ini tolong jualkan barang saya. Nah, si A ini boleh menjualkan barang karena dia sudah mendapatkan amanah perwakilan dari si pemilik barang, gitu ya. Kemudian dan ia haruslah orang yang berakal. Haruslah orang yang berakal. Nah, ini penjual itu harus orang yang berakal. Dia tahu barangnya, tahu harganya gitu ya. Jangan sampai kemudian ia dikadalin gitu ya, ditipu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus orang yang berakal. Jadi perniagaan itu penjualnya adalah seorang yang berakal. Termasuk diantaranya nggak boleh tuh anak kecil yang belum paham jual beli kemudian menjual barang. Itu di permasalahkan. Karena apa? Karena seorang penjual itu kriterianya adalah pertama, dia pemilik barangnya atau wakil dari orang yang memiliki barang dan kemudian berakal. Dia paham ya terkait dengan jual beli. Yang kedua pembeli. Ada penjual berarti ada pembeli. Pembeli harus orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Orang yang diperbolehkan melakukan transaksi, yaitu apa kriterianya? Bukan orang yang apa namanya yang ya sama dengan penjual dia harus orang yang berakal harus orang yang berakal ya haruslah orang yang berakal jangan kemudian dia masuk kategori orang-orang yang mudah untuk dibohongi ya atau mungkin anak kecil yang belum ada izin untuk dia belum tahu uang lah itu kan banyak tuh anak-anak yang ya belum ngerti uang tahu-tahu main beli main jajan akhirnya nggak tahu kembaliannya berapa dan seterusnya atau bahkan mungkin bisa jadi besar kemungkinan ia kemudian dibohongi atau ditipu penjual pembeli kemudian yang berikutnya ada penjual ada pembeli dan berarti ada barang yang dijual gitu ya rukun yang ketiga adalah barang yang dijual dan barang yang dijual haruslah barang yang suci secara zatnya dia suci ya dan kemudian barangnya dapat diserah terimakan diketahui oleh pembeli meskipun dengan sifat-sifatnya jelas ada fotonya kalau misalnya barangnya nih nggak hadir tapi foto dari barang itu ada ya misalnya barangnya masih ada di rumah atau mungkin masih ada di luar kota tapi dengan sifat-sifat detailnya ada kalau zaman sekarang kan mungkin kita bisa membekali dengan foto ini barangnya ini fotonya atau mungkin dengan apa videonya dan seterusnya gitu ya ada barangnya yang dijual dan sekali lagi barangnya harus yang suci ya termasuk nanti perkara yang dilarang ya barang menjual barang-barang yang najis ya nanti kita bahas kemudian yang keempat tadi penjualnya sudah pembelinya sudah barangnya sudah dan yang keempat apa lafalnya lafat atau kalimat akadnya ya ini tidak baku ya tidak baku tidak mesti saya terima tidak mesti begitu ya saya serahkan saya jual tidak mesti kalimat itu ya ijab kabul
Baik dengan ucapan, contohnya dengan kalimat ya, juallah kepadaku dengan harga sekian, misalnya. Lalu si pembeli si apa menerima, saya menerima dengan harga sekian, misalnya. Bisa dengan kalimat itu atau hanya dengan apa tuh namanya kode tertentu, misalnya barang diserahkan, kan itu udah sudah menjadi sebuah akad ya, barang diserahkan, uang diterima, sebelumnya ada transaksi dengan harga sekian. Nah, ada lafal. Jadi walaupun kalimatnya ini nggak mesti baku ya, nggak mesti baku. Dan yang kelima adalah rela, ridho, ya. Innamal bai'u antaradin. Innamal bai'u antaradin. Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan saling ridho, saling rela. Tidak ada unsur keterpaksaan gitu ya. Tidak ada unsur apa namanya? Salah satu pihak dirugikan, harus saling ridho. Ya, makanya nggak boleh tuh jual beli karena unsur misalnya, aduh kasihan lah saya beli, nggak begitu. Ah, terpaksa saya beli ini, udah malu ditodong di tengah jalan ya, di depan-depan orang, akhirnya saya beli ya. Tidak ada unsur keterpaksaan begitu. Harus saling ridho. Pedagang, penjual dan pembeli kedua-duanya saling ridho. Taradin, ya, saling ridho kedua belah pihaknya. Gitu ya. Itu rukunnya, ya, rukun daripada transaksi jual beli. Lalu, apakah penjual atau pembeli ya mensyaratkan dengan syarat tertentu itu diperbolehkan? Boleh nggak Pak? Penjual atau bahkan mungkin pembelinya mensyaratkan dengan syarat-syarat tertentu misalnya. Contoh apa syaratnya Pak? Ya, contoh syarat-syarat tertentu apa misalnya? Ya, ada yang bisa memberikan contoh? Apakah hal itu syarat itu diperbolehkan disampaikan? Baik. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala, di sana Syekh menyebutkan ada syarat-syarat jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam jual beli. Ada syarat yang diperbolehkan, ada syarat yang tidak diperbolehkan. Adapun syarat-syarat yang dibenarkan dan diperbolehkan dalam transaksi jual beli yaitu apa? Memberikan sifat-sifat tertentu dalam jual beli, ya. Contohnya apa? Eh, di situ dicontohkan misalnya eh, si pembeli mengatakan, saya mau beli rumah Anda atau saya mau beli sebuah rumah nih ke si pedagang. Tapi syaratnya saya pengen pintunya itu dari kayu jati deh. Nah, gitu. Itu syarat. Ya, si pembeli ngasih syarat nih. Saya mau beli rumahnya, tapi syaratnya tuh pintunya pengen kayu jati lah. Gitu. Atau saya pengen kusen yang depan itu diganti lah, pengen begini-begini. Nah, ngasih syarat. Ya. Nah, ini saya menyebutkan di antara syarat-syarat yang diperbolehkan. Contoh si pembeli mensyaratkan kalau dia membeli buku, saya pengen bukunya yang kertasnya HPS 80 miligram. Wah, gitu. Ya. Pengen bukunya jangan buku yang ini karena cepat rusak kalau dibuka-buka, kalau terlalu tipis kertasnya. Itu di antara persyaratan-persyaratan yang diperbolehkan. Demikian juga diperbolehkan mensyaratkan ya manfaat tertentu seperti penjual kendaraan, mensyaratkan mengantarkan kendaraannya ke suatu tempat, gitu ya. Penjual kendaraan mensyaratkan dia diantar atau sistemnya kalau di kita namanya apa? COD ya. Nah, COD. Ya, ada persyaratan. Boleh saya beli tapi antar ke rumah ya. Nah, bayar di rumah, bayar di tempat. Atau penjual rumah misalnya mensyaratkan untuk menempati rumah 1 bulan atau si pembeli ya pakaian mensyaratkan dijahitkan jangan kainnya gitu ya. Sampai tapi dibuat pakaian buat jahit seperti ini baru saya bayar misalnya. Atau si pembeli kayu mensyaratkan kayunya sudah dibelahin dipotongin supaya mudah saya makainya. Jangan gelondongan gitu kayu bakarnya. Udah dibelahin. Nah, gitu ya. Seperti itu diperbolehkan. Itu di antara syarat-syarat yang atau di antara syarat-syarat yang terjadi di antara penjual dan pembeli yang ditolerir atau diperbolehkan oleh syariat. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Nah, di sini saya menyebutkan jika tidak terpenuhi maka akadnya batal tuh. Tidak terpenuhi syarat-syarat tadi maka akadnya batal. Ya, contohnya si pembeli mensyaratkan tadi kalau pengen buku Tokcian yang 80 miligram kertas, tapi ternyata dikasihnya yang 60 miligram tipis kertasnya. Nah,
Ya, berarti kan tidak sesuai dengan kriteria di awal, tidak sesuai dengan permintaan, tidak sesuai dengan syarat. Maka pada waktu itu akadnya batal. Nah, gitu. Jadi harus terpenuhi syaratnya. Karena prinsipnya apa? Antarodin, saling ridho dari kedua belah pihak. Prinsipnya itu. Jangan sampai ya sudah di awal sudah ditetapkan syaratnya gini, pas nyampe ke rumah loh kok begini, ya kan banyak tuh. Kalau online susah tuh ya, retornya susah tuh. Ya kalau digambar bagus, ya ukurannya udah tepat, nyampe ke rumah loh kok bajunya kecil banget. Ini baju untuk ukuran siapa itu? Ini masalahnya kalau tokonya online kan susah kadang ya untuk returnya itu prosedurnya ribet susah. Beberapa toko terkadang menutup keran untuk itu. Ya, baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, maka jika sifat yang disyaratkan ini terpenuhi, maka jual belinya sah. Itu kata beliau rahimahullah. Kalau syarat yang sudah ditetapkan terpenuhi, maka jual belinya sah. Kemudian syarat jual beli yang tidak diperbolehkan. Nah, syarat jual beli yang tidak diperbolehkan. Pertama, mengumpulkan dua persyaratan dalam satu transaksi. Dua persyaratan dalam satu transaksi. Contohnya apa? Ya, di sini saya menyebutkan contoh pembeli kayu bakar mensyaratkan agar kayu bakarnya dibelah dan diantarkan. Ini kan ada dua syarat nih. Waduh, ngerepotin nih. Udah dibelahin, suruh dianterin lagi. Gitu ya. Jadi ada dua persyaratan dalam satu transaksi, dalam satu akad jual beli. Ini tidak diperbolehkan. Karena boleh jadi nanti ada salah satu pihak yang merasa keberatan, tidak ridho lagi. Ya, ada tidak ridho lagi. Persyaratannya misalnya satu di awal, ya, nambah lagi persyaratannya. Nah, ini. Itu bisa jadi memberatkan salah satu pihak, bisa jadi pembeli atau penjual memberatkan. Ya, saling artinya nanti tidak lahir dasar saling ridho di antara mereka. Wala syaratoni fi bai'in kata Nabi, ya, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli. Cukup satu. Ya, cukup satu. Kalau misalnya tadi syaratnya diantarkan ke rumah belinya, udah santai diantarkan ke rumah aja. Ya. Kalau syaratnya misalnya bajunya harus tipe sekian 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 gitu ya, atau kriterianya begini ya cukup begitu aja, nggak perlu ada tambahan syarat yang berikutnya. Yang kedua, mensyaratkan sesuatu yang bisa merusak inti jual beli. Seperti apa contohnya, Pak? Contohnya di situ penjual ternak mensyaratkan agar pembelinya tidak menjual lagi. Nih, saya jual nih handphone, tapi pakai ya. Ya, jangan dijual lagi ke orang lain, apalagi dijual ke si fulan, jangan. Ini cukup kamu yang pakai ya. Itu syarat yang apa tuh namanya? Syarat yang bisa merusak inti jual beli. Kan kalau sudah dibeli oleh kita itu terserah kita. Mau kita jual ke siapa, mau kita pakai, mau kita buang itu istilahnya urusan saya yang membeli. Karena kepemilikan sudah beralih dari penjual kepada siapa? Si pembeli. Gitu ya. Nah, persyaratan seperti itu tidak diperbolehkan. Ya, penjual ternak contohnya di sini mensyaratkan agar pembelinya tidak menjualnya lagi. Ya, atau dia mensyaratkan agar si pembeli tidak menjual kepada si fulan yang ditentukan. Ini jangan jual lagi ya, apalagi dijualnya ke si fulan tuh, ke si itu, jangan. Nah, jangan seperti itu, kasih tanda, ini nggak boleh. Nah, ya, atau memberikannya atau jangan nih beli kemudian dihadiahkan ke si fulan, jangan. Nah, itu persyaratan-persyaratan yang tidak dibenarkan. Persyaratan yang tidak dibenarkan berdasarkan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wala bai'un ma laisa indak afan, ya, wala la yahilu salafun wa bai'un wala syaratani fi bai'in wala bai'un ma laisa indak. Sebetulnya dalilnya sama dengan syarat yang sebelumnya ya, yaitu bahwasannya apa tidak diperkenankan bagi seseorang yang melakukan transaksi kemudian memberikan persyaratan yang bisa menjual apa merusak esensi dari perniagaan. Syarat yang ketiga, syarat batal namun akadnya tetap dianggap sah. Nah, yang ketiga nih, syaratnya batal namun transaksinya tetap dianggap sah. Apa itu? Itu syaratnya, contohnya penjual mensyaratkan tidak dirugikan ketika menjual kepada pembeli, atau penjual contohnya
Saya jual apa tuh namanya budak hamba sahaya, tapi anak-anaknya punya saya nanti. Eh, saya jual indukannya aja, tapi anak-anaknya punya saya nanti. Nah, kayak gitu. Itu tidak diperkenankan, syaratnya batal, namun transaksinya tetap sah. Transaksinya tetap sah. Man ishtarata syartan laisa fi kitabillahi falaysa lahu wa in ishtarata mi'ata marrah. Barang siapa mensyaratkan suatu syarat yang tidak ada di dalam kitabullah, maka syarat itu batal meskipun ada 100 persyaratan. Gitu ya. Baik, itu adalah syarat dalam transaksi jual beli. Ada syarat yang diperbolehkan dan ada syarat yang dilarang. Gitu ya. Masuk ke pembahasan selanjutnya tadi yang disinggung di awal yaitu khiyar. Apa itu khiyar? Apa itu khiyar? Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, khiyar itu pada apa teks maknanya adalah memilih. Khiyar itu artinya memilih. Khiyar dalam jual beli disyariatkan pada beberapa kondisi atau beberapa masalah. Yang pertama, selama penjual dan pembeli masih dalam satu tempat transaksi, belum berpisah tuh badannya, masih di situ, masih hadap-hadapan, masih berada di depan barangnya atau di depan kiosnya, di depan tokonya, masih hadap-hadapan, belum berpisah. Maka masing-masing dari keduanya mempunyai opsi untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan akad. Itu ya, khiyar. Jadi pertama itu selama badannya belum berpisah. Selama badannya belum berpisah, maka pada waktu itu boleh tuh ya masing-masing dari kedua belah pihak untuk memilih apakah melanjutkan transaksi atau memutuskan untuk membatalkan transaksi. Nabi SAW bersabda al-bayyi'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma wa fi fi bai'ihima wa in katama kadza wa kadzaba muhiqqat barakatu bai'ihima. Kata Nabi SAW al-bayyi'an pedagang dan penjual dan pembeli penjual dan pembeli bil khiyar. Dia dalam posisi khiyar, boleh tuh menentukan memilih antara melanjutkan transaksi atau membatalkan. Malam yatafarraqa selama belum berpisah badannya. Masih berada di satu majelis gitu ya. Masih berada di satu majelis. Fa in sadaqa kalau keduanya jujur, penjualnya benar jujur tuh ngejualnya dengan benar, tidak menutupi aib dan kekurangan dari barangnya gitu ya, sehingga ingin dijual dengan harga tinggi padahal jelek barangnya. Dan pedagangnya pembelinya pun sama jujur tidak menjatuhkan barang. Oh, di toko sebelah harganya cuma separuhnya padahal nggak ada tuh keceriaan begitu. Di toko sebelah tadi jual nggak segitu perasaan. Oh, di sini mahal sih padahal nggak pernah ke toko sebelah. Ini kan artinya dusta. Artinya kedua belah pihak harus jujur. Fa in shadaqo kata Nabi, kalau kedua belah pihak baik pedagang dan penjual itu dua-duanya jujur, wabayyana dan menjelaskan tuh, saling menjelaskan ya. Khususnya pedagang yang menyampaikan barangnya ini begini, kalau ada minusnya sebutkan minusnya ini. Jangan ditutup-tutupi. Burikalahuma fi bai'ihima. Allah berkahi itu. Berkahi ini bayangkan Pak. Jadi salah satu dari profesi yang mendapatkan jaminan keberkahan Allah berkahi adalah profesi pedagang. Maka iya, iya berlomba-lomba jadi pedagang ya, supaya mendapatkan berkah. Allah katakan Allah berkahi, kata Nabi SAW informasinya. Jadi pedagang itu Masya Allah punya peluang dan kesempatan besar mendapatkan barokah dari Allah. Selama catatannya tadi jujur, menjelaskan dengan baik ya barangnya tersebut. Tidak menutup-tutupi, ya tidak menjadikan barang yang jelek kemudian disulap dengan kalimat-kalimat indah jadi barangnya bagus. Nah, enggak begitu. Ya. Itu mendapatkan jaminan, mendapatkan keberkahan. Allah berkahi orang seperti itu. Pedagang dan penjual seperti itu Allah berkahi. Yang dua-duanya jujur ya. Wa in katama, kalau ternyata kedua belah pihak itu menutupi aibnya, kekurangannya, pedagangnya begitu. Contohnya, pembelinya pun sama, ya, menjatuhkan barangnya, gitu ya.
Wa kadzaba dan keduanya dusta muhiqat barakatu bai'ihima akan dihapuskan dihilangkan untuk keberkahan dari usahanya itu, jual belinya itu. Ya. Maka di sini penting bagi pedagang dan pembeli untuk menjaga kejujuran, menjaga kejujuran. Sekali lagi, intinya dasarnya adalah antarodin supaya memunculkan keriduan kedua belah pihaknya itu. Pedagangnya ridho, yang nerimanya pun pembelinya ridho. Yang kedua, apabila salah satu dari penjual atau pembeli mensyaratkan khiyar berlangsung sampai batas waktu tertentu, lalu keduanya menyepakati, kedua belah pihak ini menyepakati, maka keduanya mempunyai hak khiyar sampai batas waktunya habis. Contoh, nih saya jual barang ini, setelah terjadi dialog tuh transaksi antara penjual dan pembeli, si penjual mengatakan baik deh, saya kasih waktu Bapak untuk berpikir deh 2 hari, silakan pikirkan kira-kira jadi nggak nih? Atau si pembelinya mengatakan begini, nanti saya pikir-pikir dulu ya. Saya pikir-pikir dulu, saya batas waktu deh, kasih waktu deh 1 hari deh. Nanti besok saya hubungi lagi. Atau misalnya kalau para suami kan bilang gini, nanti saya bilang dulu ke istri ya, kan gitu. Suami mau beli apa-apa kadang gitu. Saya lapor dulu Menteri Keuangan ya. Boleh nggak nih, kata Menteri Keuangan di ACC nggak nih transaksinya? Nah, kalau kedua belah pihak menyetujui itu syarat itu. Kalau kedua belah pihak menyetujui itu syarat itu. Misalnya, ya oleh, Taib, 1 hari ya, kasih batas waktu ya. Maka pada waktu itu khiyarnya sampai batas waktunya habis. Besok, misalnya 1 hari atau 2 hari ditentukan. Gitu ya. Nah itu batas khiyarnya. Dia batas boleh memilih tuh. Mungkin di rumah dia mau istikharah dulu misalnya atau diskusi dulu gitu ya. Untuk kemudian menentukan membeli atau tidak. Nabi SAW sabda al-muslimun ala syurutihim. Orang-orang muslim itu, kaum muslimin itu ada pada persyaratan yang mereka telah setujui. Syarat-syarat mereka. Ya. Jadi khiyar itu pertama boleh selama belum berpisah gitu ya. Artinya masih berada di satu majelis yang sama. Ya, yang kedua, boleh khiyar itu lebih panjang waktunya selama kedua belah pihak menyetujui. Ya, boleh lebih panjang bisa jadi 2 atau 3 hari selama kedua belah pihak menyetujui persyaratan itu. Yang ketiga, apabila salah satu dari keduanya menipu, ternyata barangnya KW nih, ketahuan, bukan ori nih. Ya, menipu pihak lain dengan tipuan yang keji. Ya, yaitu tipuannya mencapai harganya lebih dari sepertiga. Ya, tipuannya mencapai sepertiga atau lebih dari harga standarnya. Ini barangnya KW nih, gitu ya. Harganya dijual harga ori misalnya. Atau betul harga barangnya ori, tapi harganya jauh di atas pasar. Di pasar misalnya harganya 10.000, dijual 20.000 misalnya. Atau dijual 15.000 misalnya. Ya. Jadi intinya lebih dari sepertiga dari harga standar barang itu. Ya, barangnya, maka pada waktu itu ya boleh bagi si pembeli untuk membatalkan atau boleh memilih untuk membeli. Nah, gitu ya. Dengan ketentuan harganya standar, nah, tidak dengan harga segitu. Ya. Sampaikan kepada si pembeli, saya mau beli tapi dengan harga umum ya, harga standar ini, harga yang Bapak sampaikan nih di luar harga normal ini. Normalnya kan cuma 10.000. Kenapa Bapak jual 15.000? Ya. Jadi boleh bagi si pembeli untuk membatalkan atau boleh untuk melanjutkan transaksi dengan catatan harganya masih harga sama standar. Man bay'aka faqul la khilabata. Kata Nabi, orang-orang yang melakukan perjanjian denganmu maka katakan tidak ada pengkhianatan karena orang yang menjual dengan jauh di atas harga standar kan itu pada dasarnya berkhianat ya. Pada dasarnya berkhianat. Hati-hati. Jangan sampai ada unsur khianah. Baik, ya karena jika pihak yang menipu dalam jual beli maka pembeli dapat ya mendatangi orang yang menipu dan meminta kembali kelebihannya dan kemudian membatalkan jual beli. Oke. Maka pentingnya di sini ada apa? Ada bukti transaksi ya.
Ada bukti transaksi supaya kuat di mata hukum. Ada bukti transaksi. Yang keempat, apabila penjual menyembunyikan aib barang yang dijual, yang diperlihatkan tuh kebaikannya, bagusnya tuh. Yang jelek-jeleknya ditutupi, disamarkan. Itu sangat banyak sekali ya. Berbagai macam barang tuh bisa bisa seperti itu. Mau jualan otomotif gitu ya. Banyak akal-akalannya supaya suara mesinnya jadi halus. Oh, katanya dikasih jus kulit pisang, campur olinya. Jadi nggak ada tuh suara gertak-gertak mesinnya tuh halus banget. Aduh, luar biasa. Akal-akalannya luar biasa. Memang pentingnya ini untuk belajar. Pentingnya belajar halal haram tuh begini. Jadi tidak ada istilah unsur ya menzolimi salah satu pihak. Ya, kayak pantas di zaman tadi Khalifah Umar bin Khattab ya. Orang yang nggak tahu halal haram suruh keluar pasar tuh jangan jualan, jangan beli, jangan transaksi karena nanti khawatir jatuhnya gitu. Ya, bisa merusak ukhuwah, ya, bisa merusak tali persaudaraan, bisa menimbulkan benih-benih permusuhan, perpecahan itu gara-gara itu. Gara-gara orang tidak kenal halal dan haram sehingga terjatuh ke dalam perbuatan dhalim. Waliyadzubillah. Ya, tadi menampakkan yang baik-baiknya, menyembunyikan keburukannya gitu ya. Nah, ini apabila terjadi transaksi seperti itu, ya, maka pembeli mempunyai hak khiar untuk membatalkan jual beli atau mungkin ya boleh melanjutkan lah gitu ya. Namun intinya dia punya hak khiar untuk membatalkan transaksi tersebut. Jangan kemudian ada unsur keterpaksaan. Tapi saya sudah ini, udah kadung, nah nggak ada unsur gitu. Ya dia punya hak khiar untuk membatalkan. La tusarrul ibil wal ghanam faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharain ba'da an yahtalibaha in sya'a amsaka wa in sya'a raddaha wa sa'a tamrin. Janganlah kalian sengaja menahan air susu unta dan kambing supaya terlihat gemuk gitu ya di si mohon maaf si susunya itu ditutup, diikat supaya terlihat besar, membengkak, ya. Barang siapa menjualnya setelah itu, maka ia pembeli, ya, boleh untuk memilih dua pilihan, ya. Setelah ia memerah susunya, bisa jadi ia menerima melanjutkan transaksinya, atau jika ia berkehendak, boleh tuh mengembalikan, ya, barangnya beserta dengan satu sok kurma. Yang kelima, apabila ditemukan cacat, apabila ditemukan cacat tuh yang dapat mengurangi harga pada barang yang dijual, sedangkan pembeli belum mengetahui, ya, dan kemudian dia merelakan pada saat tawar-menawar, karena kan banyak seperti itu ya, tersamarkan cacatnya, ya, sudah kadung transaksi, ya, sudah kadung transaksi nih. Di ketika transaksi terlihat nggak ada masalah tuh. Pas sampai ke rumah, aduh kok begini sih? Kok begini sih? Nah, gitu ya. Sering hal seperti itu terjadi ya. Maka pembeli mempunyai khiar untuk melanjutkan atau membatalkan. Syariat mengatakan demikian. La yahillu li muslimin ba'a min akhihi bai'an fihi aibun illa bayyana lahu. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang di dalamnya ternyata terdapat aib, terdapat cacat. Kecuali ia harus menjelaskan cacat tersebut. Bahkan Nabi SAW mengancam man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Masya Allah. Subhanallah. Waliyadzubillah, ya. Nabi mengancam dengan ancaman yang keras. Man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami. Bukan termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Waliyadzubillah. Jadi itu ya. Nah, ini sering kadang didapati begitu karena ya tadi salah satu di antaranya kenakalan salah satu pihak ya, pedagang khususnya di sini yang menutupi aibnya, menyembunyikan aibnya. Sudah terjadi transaksi ternyata ketika sudah dibawa ya, misalnya kendaraan sudah dibawa loh kok tiba-tiba udah sekian kilometer mulai berasa nih karatek 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 karatek. Oh, tadi katanya halus-halus aja nih.
Ah, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka pada waktu itu punya hak khiar untuk melanjutkan atau membatalkan, ya, melanjutkan atau membatalkan. Yang keenam, apabila penjual dan pembeli berselisih mengenai harga atau ciri-ciri barang yang dibeli, ya, maka masing-masing dari keduanya bersumpah kepada pihak yang lain. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Apabila penjual dan pembeli berselisih mengenai harga atau ciri-ciri barang yang dibeli, si pedagang, si pembeli itu, ya, dia menyampaikan ketika hendak membeli, saya ingin beli barang dengan kriteria begini, 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 gitu ya. Ternyata sama pedagang, dikirimnya barang yang berbeda kriteria, ciri-cirinya berbeda tuh. Ya, contohnya si pembeli mintanya warna merah, dikirimnya warna hijau. Gitu kan udah jelas berbeda tuh. Jelas berbeda, ya. Maka pada waktu itu, ya, dua-duanya ngotot nih. Sesuai dengan pilihan kok. Anda dulu, kata si penjual, Anda memilihnya warna hijau. Ya, saya kirimkan warna hijau. Kata si pembeli, enggak, saya pilihnya warna merah kok. Dua-duanya ngotot-ngototan nih. Nah, pada waktu itu harus ada pihak penengah. Dan salah satu keduanya, baik pedagang dan penjeli, diminta untuk apa? Bersumpah di hadapan siapa? Pihak penengah tersebut. Gitu ya, bersumpah di hadapan pihak penengah tersebut. Idza ikhtalafal mutaba'iyan was-sil'ah, ya, qaimatun wala bayyinah li ahadihima tuhalafa, kata Nabi SAW, apabila kedua orang yang melakukan jual beli itu berselisih, ya, idza ikhtalafa, apabila kedua orang, ya, al-mutabayyi'an, penjual dan pembeli itu keduanya berselisih, ya, sedangkan barang dagangannya ada dan kemudian tidak ada saksi itu. Tidak ada saksi ketika transaksinya, jadi nggak ada pihak yang membenarkan apakah si penjual atau si pembeli, karena nggak ada saksi nih ketika transaksi. Maka pada waktu itu diminta untuk bersumpah, ya, si pedagang bersumpah, sumpah demi Allah kok saya terima orderannya nih, ya, bahwasannya si A ini memesan warna merah warna hijau, maka saya kirimnya warna hijau. Itu bersumpah demi Allah. Kata si pembeli, demi Allah kok saya ordernya warnanya merah. Seperti itu, ya. Itu adalah bab ya. Ya. Kemudian hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini nih, pihak ketiga ini harus ada, ya. Kalau di negeri Islam ini seperti ini harus ada, di mana kita bersumpah di hadapan, atau si pedagang dan pembeli ini bersumpah di hadapan, ya, penengah ini, pihak ketiga ini. Kalau di Indonesia ada nggak Pak yang seperti itu, Pak? Apa namanya ini? Yang kelima, yang pihak ketiga ini apa posisinya? Penegak hukum atau apa? Arbitrase, Ustaz. Gimana, Pak? Arbitrase. Oh, itu ya. Bisa ya, ada ya. Sebelum ke pengadilan, ke arbitrase dulu. Eh, Penengah juga. Penengah sebelum pengadilan gitu ya. Tentunya dengan disertai bukti-bukti ya. Kalau ada PO-nya berarti disertakan gitu ya, kurang lebih gitu. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, ini apa namanya? Khiyar. Selanjutnya. Nah, ini penting nih Pak, di antaranya semuanya penting sih materinya. Penjelasan macam-macam jual beli yang dilarang. Macam-macam jual beli yang dilarang. Rasulullah SAW melarang beberapa macam jual beli, transaksi jual beli. Karena di dalamnya di antara ada unsur gharar. Apa itu gharar? Ketidakjelasan, ya, atau spekulasi yang dapat mengakibatkan konsekuensinya memakan harta sesama muslim dengan cara yang batil, atau memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Spekulasi atau gharar seperti itu, ketidakjelasan. Ya, ya, ada unsur penipuan di sana. Tentu akan menjadi pemicu perpecahan, memicu kebencian, permusuhan, dendam, dan seterusnya. Dan dampaknya sangat besar. Dampak buruk, sangat besar. Di antara yang pertama, menjual barang dagangan yang belum diterima. Nah, ini sering nih didapati ya di online itu. Jualan online. Menjual barang dagangan yang belum dia terima, belum dia pegang barang dagangan. Sudah dijualin ke orang lain. Ya. Nah, ini hati-hati. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli barang dagangan
kemudian ia menjualnya kepada orang lain ya sebelum ia menerima barang dagangannya tersebut. Jadi memang kembali ke konsep awal tadi rukun pertama ya. Penjual itu ya dia pemilik barang atau orang yang mewakilkan atau diwakilkan sebagai wakil dari pemilik barang, gitu ya. Kan barang kalau barangnya belum diterima kan berarti belum sah dia sebagai pemilik barang, gitu ya. Belum sah dia sebagai pemilik barang. Jadi penting untuk kita ketahui bersama, ya, bahwasannya tidak diperbolehkan bagi seorang muslim membeli barang dagangan, ya, apa namanya, membeli barang dagangan kemudian ia menjualnya kembali padahal ia belum menerima barangnya tersebut, ya, belum menerima barangnya tersebut, ya udah dilepas lagi dijual lagi. Ini hati-hati, sabar ya, sabar. Nabi bersabda, idza ishtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu. Apabila engkau membeli suatu barang, maka jangan engkau jual sebelum engkau menerima barang tersebut. Sebelum engkau menerima barang tersebut, jangan langsung dijual. Ya, sabar. Diterima dulu barangnya baru dilepas. Intinya sekali lagi penjual itu adalah orang yang pemilik barang tersebut. Nabi pun bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'u hatta yastawfiyahu." Barang siapa membeli makanan, maka janganlah ia menjualnya sebelum menyempurnakan, artinya sebelum ia memegang dan menerima barang tersebut. Gitu ya. Ini hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allahu tabaraka wa taala. Ini poin yang pertama, yaitu apa? Menjual barang dagangan yang belum diterima. Ya. Yang kedua, di antara transaksi yang tidak boleh, yang dilarang. Yang kedua, menjual di atas penjualan seorang muslim lainnya. Bagaimana Pak nih konsepnya Pak? Menjual di atas penjualan seorang muslim lainnya. Bagaimana konsepnya? Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim ketika saudaranya sesama muslim itu sedang dalam prosesi khiyar nih. Ada si A dan sebagai pembeli dan si B sebagai penjual itu sedang dalam prosesi khiyar, sedang dalam posisi khiyar. Lalu kita masuk ke situ. Kita masuk ke situ. Dan kemudian apa tuh namanya, menyerobot lah istilahnya ya. Ia berkata, kembalikan barang itu kepada penjualnya, saya akan menjual barang seperti ini kepadamu dengan harga yang apa namanya, dengan harga yang jauh lebih murah contohnya. Saing-saingan ya. Persaingan yang tidak dihalalkan, tidak dibenarkan. Si A, si B sedang terjadi transaksi nih. Sudah sepakat di angka 10.000. Lalu ada pedagang masuk ke situ. Balikan barangnya. Ini dari saya aja nih. Harganya separuhnya. Nah, itu tidak benar. Tidak dibenarkan. La yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, kata Nabi SAW. Jangan sebagian dari kalian menjual di atas penjualan orang lain. Kalau sedang dalam transaksi khiyar, biarkan. Ya, sedang dalam posisi apa? Khiyar. Baik pedagang antara pedagang dan pembeli, biarkan. Kalau sudah berpisah, nah, berarti kan sudah putus tuh. Nah, pada waktu itu si pedagang yang lain boleh masuk ke situ menawarkan barang. Ketika sedang dalam masa khiyar, maka si apa namanya, si pedagang atau pihak lain tidak boleh kemudian menjual dan menawarkan barang kepada pihak pembeli yang berikutnya. Yang ketiga, yang ketiga, yaitu jual beli najash. Wah, apa nih Pak? Jual beli najash apa Pak? Ada yang bisa menjelaskan Pak? Jual beli najash itu apa sih? Nah, Rasulullah SAW an najshi. Rasul melarang jual beli transaksi najash. Apa itu najash Pak? Nah, biasanya transaksi najash ini ada di dalam transaksi jual beli sistem lelang biasanya. Jual beli sistem lelang biasanya. Najash itu. Ya. Ini hal yang acap kali terjadi dalam transaksi lelang. Ini dalam contoh misalnya si panitia atau si pihak yang hendak menjual dengan sistem lelang, dia menjual barang ini, saya jual handphone dengan harga 1 juta. Lalu ada
si A, si B, si C yang dia punya kerjasama tuh konspirasi dengan pedagangnya. Padahal itu orang sesama saudara pedagang juga. Oh, dia bilang, saya 1.500.000 deh. Oh, yang lo kata, oh saya 2 juta, saya 2 juta. Padahal mah nggak niat beli dia itu. Cuman ingin menaikkan si harga si barang itu. Ingin naikkan harga barang. Akhirnya kan yang lain dia tuh, oh nawarnya tinggi-tinggi. Oh berarti barangnya bagus nih. Nah, akhirnya terdorong pihak lain yang memang niat mau beli dengan akhirnya jatuh dengan harga yang mahal. Nah, ini namanya najash haram seperti itu, Pak. Dan biasa di transaksi lelang biasa seperti itu ya. Dikasih sengaja lempar harga-harga tinggi padahal nggak niat beli dia itu. Ya, punya konspirasi dengan si penjualnya. Nah, hal itu tidak dibenarkan. Wala tanajashu, jangan kalian melakukan najash kata Nabi. Itu jual beli yang sistemnya tadi ya berupaya untuk menaikkan harga barang. Padahal dia sekali lagi tidak memiliki keinginan untuk memiliki dan membeli barang tersebut. Ya, ya nanti bisa dikiaskan, pasti dikiaskan seperti ya. Bukan hanya mungkin bisa jadi bukan hanya di lelang, tapi bisa jadi mungkin di transaksi penjualan bisa biasa pun bisa. Kata si pembeli, oh ini udah ditawar tuh sama si Fulan harganya sekian, nah, gitu ya. Kalau mau lebih tinggi lah dari dia, gitu. Bisa jadi itu. Lalu si orang yang disebut di waktu, oh ya kemarin saya udah nawar harga 10.000 tuh. Nah, bisa jadi seperti intinya ada pihak yang dia tidak niat untuk membeli, namun tujuannya ingin menaikkan harga barang tersebut dan kerjasama dengan si penjual. Itu yang ketiga, transaksi yang akad atau jual beli yang dilarang, ya macam-macam jual beli yang dilarang. Berikutnya yang keempat, menjual barang-barang haram dan najis. Waliyadzubillah. Ini harus diperhatikan yang sama ya. Ya makanya kita harus mengetahui tentang dasar halal dan haram. Ya supaya kita ketika menjual sebagai seorang penjual tuh tahu barang-barang kita itu sudah mendapatkan jaminan nih akan kehalalannya. Nah gitu. Ya sampai kita terjerumus ke dalam kategori orang-orang yang bahu membahu tolong menolong dalam apa? Perbuatan dosa. Ya, jangan sampai kita masuk kategori orang yang bahu membahu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, termasuk diantaranya itu menjual tadi barang-barang yang haram, barang-barang yang najis, gitu ya. Semisal jual apa? Khamar, ya, babi, kemudian kata beliau gambar, bangkai, berhala, ya, anggur yang tujuannya untuk dibuat apa? Khamar. Ini tidak dibenarkan. Innallaha harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Allah mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi dan berhala. Gitu ya. Artinya barang-barang yang dilarang dan diharamkan tidak boleh kemudian kita jadikan apa? Barang yang diperjualbelikan. Haram. Ya boleh. Datnya haram maka transaksinya pun haram. Ya, datnya haram maka transaksinya tidak benar. Dan terlebih dalam masalah ini, Homer contohnya, itu pihak yang terbawa dosanya, itu kan ada 7 golongan ya. Nah, ini di bab Al-Kabair dulu pembahasan di Masjid Al-Ikhlas sudah tuntas alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ada 7 kelompok, 7 golongan yang masuk dalam rentetan dosa-dosa besarnya, Homer itu. Jadi pihak-pihak diantaranya siapa? Yaitu penjual. Penjualnya, deliverynya yang mengantarkannya, ya, yang memerasnya, yang menuangkannya. Jadi mata rantai dosa. Waliyadzubillah. Maka penting untuk kita memperhatikan dengan sesama. Jadi barang-barang yang dijual itu perhatikan harus unsur kehalalannya jelas. Ya, harus unsur kehalalannya jelas. Jangan sampai menjual barang-barang yang Allah haramkan. Ya, nanti tinggal dikiaskan barang-barang apa saja tuh yang diharamkan. Nanti kita tinggal dikiaskan jangan sampai kemudian ya, waliyadzubillah tadi terjatuh ke dalam perkara yang ternyata ya kita ikut serta bahu membahu dalam seseorang mengerjakan dosa. Gitu ya. Waliyadzubillah dosa. Kan dosa itu tidak berdiri sendiri, dia butuh ditopang dengan pelaku-pelaku yang lain ya. Nah, itu jangan sampai kita terjatuh waliyadzubillah ke dalam orang-orang yang membantu terjadinya sebuah dosa kemungkaran waliyadzubillah.
Allah tabaraka wa taala ya dalam hadis itu melaknat orang-orang yang misalnya pembuat gambar makhluk hidup ya. Man habasal inab ayyamal qitaf hatta yabi'ahu min Yahudi aw Nasrani aw mimman yattakhidhu khamran faqad taqahama nar ala basir. Barang siapa yang menahan atau menimbun anggur pada hari-hari panen, ini para petani anggur nih, ditahan, ditimbun anggurnya di hari panen dengan tujuan ia jual kepada Yahudi dan Nasrani atau orang-orang yang biasa memproduksi khamr ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani maksudnya ya udah identik, mereka membeli anggur, memborong anggur itu ya tujuannya bikin khamr gitu ya. Artinya dia produsen khamr. Maka sungguh ia masuk ke dalam neraka dengan yakinnya ala basir wal billah. Ya, ia masuk kategori orang yang bahu-membahu dalam mengerjakan perbuatan dosa dan kemungkaran. Hati-hati, Pak. Ini bagi para praktisi apa jual beli, hati-hati jangan sampai kemudian paling tidak di kios-kios atau di ruko murah, mungkin ada di antara hadirin jamaah sekalian yang di rumahnya membuka kios kelontong kecil-kecilan misalnya. Nah, hati-hati juga, perhatikan jangan sampai kemudian menjual barang-barang yang ternyata Allah haramkan di situ. Itu ya, nanti tinggal disebutkan saja, tinggal dilihat saja ya. Yang kelima, jual beli gharar. Apa itu Pak jual beli gharar? Jual beli yang tidak jelas, yang unsur spekulasinya besar ya. Jual beli gharar. Tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang di dalamnya terdapat apa unsur gharar, ketidakjelasan, ya. Ya, ketidakjelasan. Contoh, jual ikan di dalam kolam. Ini saya jual ikan di kolam nih. Berapa? 1 juta lah. Nggak tahu ikannya ada berapa dalam kolam, nggak jelas. Kalau istilah orang kita apa? Menjual kucing dalam karung ya. Nggak jelas tuh kucingnya warna apa, rasnya apa. Terlebih transaksi jual kucing kan nggak boleh ya. Nah itu tuh 2 kali lipat tuh jadinya double. Jadi ada unsur ketidakjelasan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, di sini beliau mencontohkan tadi menjual ikan dalam kolam, jual domba, bulu domba yang masih nempel di punggung dombanya. Kan belum jelas ketahuan berapa kalau di kilo berapa kilonya. Janin hewan yang masih berada dalam kandungan. Kadang ajib ya, ajib nih. Transaksi seperti ini dulu dulu ketika musim atau mungkin sekarang masih ada ya. Dulu saya punya teman itu, dia punya usaha breeding ini apa? Burung kicau atau apa? Burung burung murai, burung murai. Nah, dia punya breeding itu tuh burung murai di Cikarang dan termasuk laku, sangat laku keras, ya, sangat laku keras karena dia punya biangnya, indukannya itu selalu juara itu. Oh, diikut lomba kontes di mana juara terus tuh. Maka banyak peminatnya, banyak peminatnya. Dia bilang ke saya, dia kasih kasih unjuk foto-fotonya. Ini masih telur nih, masih telur. Masih telur, udah dihargain, udah telur ini disimpan, ini punya si A, ini punya si B, masih bentuknya masih telur loh. Punya si A, punya si B, punya si C. Dan saya terperangah dengan mendengar harganya sampai 2.500.000. 2.500.000 masih berbentuk telur. Dan nanti diserahkannya kalau sudah menetas katanya. Ya Allah, bro. Itu saking saking apa tuh namanya? Saking hobinya orang ya mengalahkan apa? Mengalahkan nalar akal sehat. Bukan hobi Ustaz, kebanyakan duit bingung. Bisa jadi. Bisa jadi kebanyakan duit bingung nih mau dikemanain duitnya ya. Oh, udahlah ini aja mungkin ya. Saking susahnya, saking bingungnya mau mengalokasikan uang yang begitu banyak. Luar biasa. Nah ini menjual apa? Janin hewan masih dalam kandungan gitu ya. Menjual susu yang masih dalam apa? eh, Perut si binatangnya, menjual buah-buahan yang masih mengkal ya, bukan buahan yang udah menuju ke arah matang. Kalau mengkal kan belum tentu jelas jadi apa namanya, jadi yang masih mentil gitu ya. Belum tentu si buah itu beranjak tua atau bisa jadi dia rontok, jatuh kan gitu.
Kalau kecuali kalau buahnya yang sudah menuju ke arah tua mau matang, bagi sebagian praktisi penjual atau apa tukang buah itu kan sudah tahu tuh, oh ini akan sekian kilo. Udah jelas hitungannya bagi mereka yang punya ilmunya. Ya, kalau sudah menuju ke arah tua itu bisa ditebak. Tapi kalau yang masih mentil tuh, yang masih pentil-pentil masih kecil itu, nah, itu kan masih samar. Bisa jadi iya besar, bisa jadi rontok habis tuh. Ya, seperti itu. Maka itu tidak diperbolehkan. Biji-bijian yang belum mengeras tadi maksudnya kata beliau. Itu yang masih kecil ya, masih pentil. Kemudian jual beli dagangan yang ya sebelum melihat, mengecek dan memeriksa barangnya ya di hadapan dia. Jadi masih jelas, masih berbentuk cerita ini barangnya begini, tapi belum kita ketahui barangnya benar nggak, seperti apa gitu ya. Terkadang kan kalau ya storytelling pedagangnya bisa jadi wah bagus ya kisah barangnya begini begini begini. Tapi belum jelas barangnya seperti apa. Ini masuk kategori gharar. Nah, atau tanpa menyebutkan ciri-cirinya, macam-macamnya, kuantitas barangnya. Nah, ini masuk kategori gharar. La tashtarus samak fil ma'i fa innahu gharar. Janganlah kalian membeli ikan di dalam air karena itu termasuk kategori gharar. Ya, apalagi airnya di lautan ya. Nah, itu nggak ketahuan tuh berapa jumlah ikannya. Nah, Rasulullah SAW an yuba'a tamrun hatta yut'ama au sufun ala dhahri au labanun ya fi dhar'in au samnun fi labanin. Rasul melarang menjual kurma tuh sebelum layak dimakan, kurmanya masih mentil tadi. Bulu yang masih di atas punggung, susu yang masih di dalam putingnya, dan kemudian lemak yang masih di dalam susu. Itu masih banyak dan besar unsur horornya. Ya, nah Rasulullah SAW an bai'i thamarah hatta tuzhiya. Rasul melarang menjual buah-buahan sebelum ya mulai matang ke arah kemerah-merahan ya udah mulai apa menuju ke arah matang ya. Ini adalah di antara hak jual beli yang terlarang. Sampai poin nomor 5 ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan poin nomor 6 dan seterusnya di pembahasan-pembahasan berikutnya. Sampai jual beli gharar. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya pada para jamaah. Mungkin ada di antaranya yang mau bertanya atau sekedar menambahkan misalnya. Falyatafadhal masykur. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz Tindin atas paparannya, atas ilmunya. Semoga itu semua dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan tentunya rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tadi saya sudah melihat di room chat ada pertanyaan Pak Ustadz. Ini dari Pak Warsono Aji di Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Izin Waalaikumsalam. bertanya, karena saat ini jual beli online sedang marak dan banyak orang yang jualan barang punya orang lain dengan izin atau persetujuan secara online oleh pihak yang punya barang. Apakah yang seperti ini diperbolehkan atau halal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Taala. Kembali kita ke poin tadi rukun ya. Rukun jual beli. Rukun yang pertama itu tadi apa? Penjual. Jual. Rukun pertama itu penjual. Dan dikategorikan dia sebagai penjual adalah dua hal. Ya, dikategorikan dia sebagai penjual itu dua. Yang pertama pemilik barang dan barangnya sudah dia pegang, ya, belum barang yang masih awang-awang di sana masih dalam pengiriman bukan, tapi barang yang sudah dimiliki sudah dia pegang. Dan yang kedua, wakala atau wakil dari orang sebagai pemilik barang tersebut. Wakil ya. Nah, wakil misalnya tadi dari pihak sellernya, eh, dari pihak pemilik barangnya, ya, silahkan jualkan barang saya ya oleh Anda, silahkan dengan ketentuan tentu dengan syarat begini dan ditetapkan di awal tentunya ya. Nah, itu boleh. Jadi dua hal disebut kategori penjual itu adalah pemilik barangnya yang dia sudah miliki barangnya, sudah dia pegang barangnya,
dan yang kedua adalah wakil dari pemilik barang. Wakil dari pemilik barang itu disebut penjual. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kurang lebih. Baik, makasih Pak Ustadz. Kira-kira jelas ya Pak Warsono ya. Baik, mungkin silahkan. Baik, makasih. Silahkan rekan-rekan yang lain untuk eh, bertanya kepada Ustadz. Izin bertanya, Ustaz. Silakan Pak Rendra. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Melanjutkan pertanyaan Pak Warsono tadi, Ustaz. Kalau yang wakil atau wakala ini mengambil keuntungan bagaimana, Ustaz? Apakah diperbolehkan? Berarti kan menambah harga ya? Sudah apa? Itu aja, Ustaz. Terima kasih, Baik. Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan, masya Allah. Baik, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu ketika si penjual atau si pemilik barang mewakilkan kepada pihak lain untuk menjualkan, itu ada kesepakatan ya. Udah ada kesepakatan tuh di awalnya. Kamu boleh menjualkan barang saya dengan ketentuan A, B, C, D itu ya. Satu di antaranya harga. Jual nih dengan harga sekian, jangan lebih dari segitu karena nanti bisa jadi barang saya nggak laku nih. Ya, bisa jadi nggak laku. Nanti dapatnya kamu komisi lah kalau jual sekian dapatnya sekian. Nah, itu dari awal pasti sudah ada seperti itu. Nah, kalau sudah terbangun kesepakatan di awal seperti itu, maka syarat itu harus dipegang dengan baik. Tadi kan kaidahnya apa? Al-muslimun ala syurutihim. Gitu ya, kaidahnya. Kita harus memegang persyaratan dengan baik. Ketika sudah ada di awal persyaratan, si pemilik barang mensyaratkan kepada si pedagang, contohnya kamu boleh menambahkan jualnya nih dari saya harga sekian nih. Terserah kamu jual berapa, itu kan ada persyaratan dari awal. Ya, selama ada persyaratan dari awal seperti itu kesepakatan maka kita boleh. Gitu. Kurang lebih gitu, Bapak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak Rendra. Iya, Terima kasih, Ustaz. Iya. sama-sama, Pak. Selanjutnya di room chat Pak Ustadz ada pertanyaan dari Pak Agus Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustadz, mohon penjelasan jual beli yang mengandung riba. Hmm. Bagaimana dengan kredit, jual beli hutang bank atau saham atau utang Ya, negara? Sukron. Masya Allah. Obligasi ya. Ya. Luar biasa. Barakallahu fikum. Sejatinya ini yang akan kita bahas atau terkait dengan jual beli riba itu nanti akan ada ketemu di poin berapa tadi kemarin? Insya Allah. Di poin ke-10 lah. Poin ke-10. Ya, poin ke-10. Sebetulnya ini ada pembahasan ya. Poin ke-9, poin ke-10 itu pembahasan terkait dengan apa yang tadi ditanyakan. Tapi secara ringkasnya kurang lebih begini. Terkait dengan jual beli riba itu contohnya begini, Bapak. Jual beli riba itu contohnya gini. Eh, si pembeli, si pembeli niatnya dia sebetulnya ingin nyari uang cash tuh. Dia nggak butuh barang sebetulnya. Dia butuhnya uang cash, ya. Dan si penjual atau si pemilik barang dia punya uang cash. Dia punya uang cash, ya. Tapi dia juga punya barang. Akhirnya apa opsinya? Saya beli dari kamu handphone nih, saya beli handphone. Harga berapa? 2 juta. Setelah dipegang oleh si pembeli ngejual lagi ke si pedagang, gitu ya. Tapi dengan sistem tempo ya, kredit sekian kali misalnya ya. Misalnya barangnya saya cicil 3 kali lah, 3 kali bayaran. Karena si pembeli ini gak butuh barang, dia butuhnya uang cash, dia beli jual lagi ke si penjual, ke si penjualnya, si pemilik sebelumnya. Dengan separuh harga, tentunya kalau dijual kan udah jatuhnya second ya. Padahal barangnya masih baru nih, jatuhnya kan second. Separuh harga dibeli. Oh, udah boleh saya beli di sini harga sekian. Tadi jualnya 2 juta, saya beli 1 juta ya. Tapi transaksi awalnya kan hutang piutangnya masih ada tuh. Dia harus bayar berapa? 2 juta kan? Sementara dia dapat uangnya 1 juta dan tetap punya uang. Nah itu disebut dengan ainah namanya atau kurang lebih jual beli salah satu dari cabang-cabang riba. Itu seperti itu. Ada akal-akalan biasanya. Dia butuhnya uang cash tapi adanya barang akhirnya dijual lagi sih. Dari si penjualnya punya keuntungan dua. Dia punya
keuntungan dari margin, keuntungan dari apa? Dari penjualan pertama plus keuntungan dari barang dia miliki, dia punya lagi dan dia akan jual lagi dengan harga yang eh, bisa jadi harganya sama dengan harga sebelumnya. Nah, itu namanya nanti konteksnya penjelasannya insya Allah di poinnya. Tapi kurang lebih itu adalah di antara penjualan sistem riba, ya penjualan sistem riba dan itu boleh dibilang banyak ya, boleh dibilang banyak. Biasanya apa tuh koperasi-koperasi itu yang tidak ter apa terawasi oleh syariat itu biasanya begitu tuh, ya jual beli barang, ya atau mungkin beberapa apa eh, pembiayaan ya semacam leasing-leasing seperti itu, nah, itu juga terjatuh ke dalam perkara-perkara seperti itu. Waliyadzubillah. Ya itu diantaranya salah satu contoh. Kurang lebih nanti insya Allah di poinnya akan kita bahas. Insya Allah. Semoga berikan kemudahan. Baik, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Silakan untuk rekan-rekan yang lain. Saya Pak Sri. Ya, monggo Pak Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ini Ustaz. kita mau tanya Ustaz, berkaitan dengan lingkungan ini Ustaz. Apa? Di lingkungan kita ini Oh, ada seseorang yang ngontrak di sekitar kita. Ternyata itu apa namanya? Usahanya itu adalah tadi itu bangke, bank keliling gitu kan. oh, Allah. Teman-teman yang sudah tahu tentang riba tentu kan itu menolak ya, menolak gitu ya. Namun ya ketua RT-nya karena sistem demokrasi itu kan dipiurkan ke jamaah apa ke warga. Ya tentu ya kan. Warga itu banyak yang mensupport apalagi yang ngontrak ini nggak main-main Zat, ya kan. Jadi selain kasih kontrak sewa kontraknya itu lebih dan memberikan uang kas ke RT-nya juga lebih. Wah, Kontrak nggak tahun-tahun 6 tahun sekaligus gitu kan. gratifikasi ya. Iya, itu yang jelas ini berkaitan dengan pinjam minjam gitu kan. Kalau kita nih, pertanyaan ada dua saja. Kita sebagai warga, ya kan, menyetujui apakah kita berdosa. Jelas kan gitu kan? Tadi kan otomatis ikut menyetujui karena sudah masuk ke klausul yang usaha terbanyak itu. Yang kedua, apabila kita sudah menyatakan tidak setuju, tetapi pemimpin ini dalam arti RT itu ya, dan RW tentunya ini menyatakan metode suara terbanyak dan menurut setuju, apakah kita yang sudah menyatakan tidak setuju, apakah kita mendapatkan bagian dari dosa itu San? Syukur San. Ya Allah. Ini mewakili teman-teman nih Pak San ya, mewakili teman-teman. Syukur San. Ya, ya itulah. Eh, memang kondisi lingkungan kita ya heterogen luar biasa ya memang. Mungkin boleh jadi hal seperti ini terjadi di beberapa tempat yang sama ya, di beberapa tempat terkait dengan hal yang sama seperti ini. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi SAW memerintahkan kepada kita dan ini sekaligus sebagai kaidah ya. Sebagai kaidah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir lahu falyughayyir bi yadi. Fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi. Fa dzalika ad'aful iman. Kata Nabi yang mulia SAW, ya man ra'a minkum munkara, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyir, rubahlah dia. Kata Nabi, perintah ini rubah. Nabi memerintahkan. Fi'il amr, lamul amr. Di situ ada kalimat kata kerja bentuk perintah. Falyughayyir, rubahlah. Yang pertama dengan apa? Biyadih, dengan tangan. Maksud tangan adalah power, kekuasaan. Gitu ya. Maksudnya adalah kekuasaan, power. Dia tadi dia seorang pemimpin, dia punya kedudukan, punya kekuatan. Rubah dengan kekuatan dengan tangan. Dan sudah banyak sekali contohnya ya, di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang dia punya kedudukan, jabatan yang apa tuh namanya, strategis gitu ya. Ya sebagai penentu kebijakan, beberapa hal-hal yang sifatnya kemungkaran di tempat dia, dia mulai berantas satu persatu tuh. Ada beberapa laporan yang sampai ke saya di antaranya begitu. Jadi itu falyughayyir biyadihi, rubah dengan tangan. Fa'ilam yastati, kalau nggak punya kekuatan, nggak punya nih, power nggak punya. Fabilisani, tapi dia punya ilmu, dia punya argumentasi yang bagus. Fabilisani, ubah dengan lisan, sampaikan kepada
orang tersebut, atau dalam hal ini kepada pemerintah, aparatur pemerintah setempat, ya sampaikan tuh dengan hujah yang jelas, yang kokoh, yang kuat, argumen yang bagus, gitu ya, rubah. Bisa dengan itu, alhamdulillah. Fa'illam yastati, namun lisan pun tidak bisa menyampaikan argumentasi, misalnya kita kita punya keterbatasan ilmu, maka minimal yang ketiga, ingkari dengan hati kita. Ingkari dengan hati. Jangan sampai kemudian hati kita cenderung menyetujui, jangan begitu. Fadzalika akul iman, kata Nabi, itulah merupakan serendah-rendahnya iman, selemah-lemahnya iman, yaitu pengingkaran dengan hati. Power kita nggak ada, lisan kita tidak bisa karena nggak punya ilmunya menyampaikannya. Argumen kita mungkin kurang kuat, malah bisa jadi seperti apa nantinya. Maka minimal hati kita membenci perbuatan tersebut. Mudah-mudahan dengan itu, ya, Allah Rabbuna Azza wa Jalla ya tidak mengelompokkan kita kepada barisan orang-orang yang menyetujui sebuah perbuatan mungkar. Gitu ya. Itu mungkin salah satu di antara kaidah ya. Ini kaidah dasar, kaidah penting. Maka sampaikan kepada aparatur atau kepada penegak pemangku kebijakan di wilayah ya, di daerah di mana di saat terjadi kemungkaran tersebut, sampaikan dengan hujah, dengan bayan yang kokoh, yang kuat. Namun setelah itu kemudian mau merubah, alhamdulillah. Kalau ternyata tidak, masih tetap dipertahankan tuh, maka ya sudah selesai tanggung jawab kita. Karena tugas kita menyampaikan. Karena begitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran saja, kalau Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Mohon izin karena waktu sudah menunjukkan, mohon maaf, ada satu lagi Pak Ustadz di Oh, bagaimana Bu? chat ini. Assalamualaikum, bagaimana Waalaikumsalam. dengan penjualan malam Pak? MLM, MLM, MLM. MLM, bukan malah Kan MLM. sudah malam sih Oke, betul. mohon Ini maaf. sudah malam sih. Ini apa namanya? PR buat Dari Cipto ini, dari Pak Heri Cipto. Apakah ada yang di majelis ini yang masuk di bagian MLM, ikut MLM? Ada? yang tanya kayaknya. Ada. Kalau ada yang di antara saudara-saudara kita yang di sini masuk di apa sistem LMM, tinggalkan, putus dari mulai malam ini, tinggalkan, ya, tinggalkan. Karena jelas di sana ada unsur gharar, ada unsur kezaliman, ya, ada banyak banyak faktor, banyak unsur sehingga MLM tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik mungkin itu Pak ya, karena tadi Baik, sudah MLM nih kita iya. sudah Sudah malam Pak Ustadz. Malam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak Ibu sekalian. Ya, Memasuki penghujung acara, kalau berkenan Pak Ustadz Tindin berkenan untuk memimpin doa penutup Pak Ustadz. baik. Terima kasih banyak kepada Pak Sri Sadono selaku moderator dan juga kepada para jamaah sekalian ya. Terima kasih banyak atas atensinya dan kemudian atas bergabungnya di pertemuan kita di malam ini. Semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla menjadikan dan mencatat pertemuan kita ini sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi kita, dan semoga Allah Rabbul Azza wa Jalla senantiasa mengumpulkan kita semua ya di dunia dan di akhirat dalam Allah Rabbuna Jalla wa Ala ridho kepada kita semuanya, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah meniti sunnah Nabi SAW, meniti jalan yang Allah Rabbuna Azza wa Jalla perintahkan kita untuk menitinya sampai akhir hayat kita. Yang benar dari apa yang saya sampaikan sekali lagi murni dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, adapun khilaf dan salah serta kelirunya dari kelemahan saya pribadi juga dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah dan lepas diri dari perkara tersebut. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Syukran saya. Pamit ya. Ustaz, Pamit. Matur suwun Ya. Bapak-bapak semua.